Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Anda memberikan kami beberapa potongan ayat dari Al-Quran. Dan semuanya ini kalau kita perhatikan menunjuk pada satu momen yang luar biasa transformatif saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Jadi tugas kita sekarang adalah menjadi semacam, arkeolog tekstual. Mungkin kita akan bedah ayat-ayat ini saja, murni dari teksnya tanpa tafsir dari luar, untuk membangun gambaran utuh tentang apa itu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Saya suka sekali istilah arkeolog tekstual itu. Karena memang iya, itu yang akan kita lakukan. Kita gali lapis demi lapis makna hanya dari artefak yang kita punya, yaitu teks yang Anda berikan. Ini pendekatan yang sangat murni ya untuk memahami bagaimana Al-Quran menjelaskan salah satu peristiwanya sendiri yang paling fundamental. Saya rasa ini akan jadi penelusuran yang fokus dan, sangat mendalam. Tepat sekali, kita punya beberapa kepingan puzzle di sini kan. Pertanyaannya, gambar besar apa yang akan terbentuk kalau kita susun semuanya? Mari kita mulai dari kepingan pertama yang paling jelas. Dari ayat yang Anda berikan, ada satu penanda waktu yang spesifik banget. Bulan Ramadan. Ini titik awal kita. Saya bacakan ya ayat kuncinya dari surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahannya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Langsung ke intinya ya, ayat ini sama sekali nggak buang-buang waktu. Langsung menetapkan Ramadan sebagai panggung utama dari peristiwa ini. Benar, tapi yang langsung menarik perhatian saya itu bukan cuma kapannya, tapi juga deskripsi apanya. Teks ini nggak cuma bilang kitab suci diturunkan, tapi langsung kasih 3 fungsi spesifik, petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Ini kedengarannya seperti sebuah toolkit multifungsi ya, bukan sekedar buku. Analogi yang sangat pas. Toolkit. Mari kita bedah isinya satu persatu ya. Pertama, sebagai hudan linenas, petunjuk bagi manusia. Coba perhatikan kata annas, manusia. Keseluruhan. Ini adalah klaim universalitas yang luar biasa sejak awal. Petunjuk ini bukan untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh spesies manusia. Ini fondasinya. Sebuah, katakanlah GPS spiritual. Oke, GPS spiritual saya suka itu. Tapi kemudian ada fungsi kedua, bayyinatin minal huda, atau penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Tunggu dulu, kenapa sebuah petunjuk butuh penjelasan lagi? Bukannya seharusnya petunjuk itu ya sudah jelas dari sananya? Pertanyaan yang bagus sekali, dan disitulah letak kedalamannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar daftar perintah. Ia adalah petunjuk, sekaligus manual cara menggunakan petunjuk itu. Jadi dia kasih prinsip-prinsip besar, itu hudannya, tapi dia juga kasih contoh, perumpamaan, kisah, rincian hukum, itu bayinatnya. Tujuannya agar petunjuk itu nggak disalahpahami. Jadi ini bukan cuma soal ngasih tahu belok kiri, tapi juga ngasih tahu kenapa kita harus belok kiri, ada apa di sana. Jadi kita benar-benar paham, keraguan kita dihilangkan. Jadi ini seperti peta yang dilengkapi legenda, anotasi, bahkan ulasan dari penjelajah sebelumnya. Jauh lebih dari sekedar garis di atas kertas. Lalu yang ketiga Al-Furqan, sang pembeda. Kata ini kedengarannya kuat banget, sangat kuat. Akarnya kan faroka, artinya memisahkan atau membedakan. Ini adalah fungsi yang paling tajam. Al-Quran memposisikan dirinya sebagai standar, sebagai batu uji, kriteria untuk membedakan. Membedakan apa? Segalanya, yang benar dari yang salah, yang adil dari yang zalim, yang hak dari yang batil. Tanpanya, semua itu bisa jadi abu-abu dan relatif kan? Jadi ini bukan sekedar buku aturan, tapi lebih seperti alat kalibrasi moral. Tanpanya kompas kita bisa kacau. Wow, itu pemahaman yang cukup mendalam. Jadi, di bulan Ramadan, manusia diberikan toolkit lengkap ini. Sebuah GPS universal, manual penggunaannya yang detail, sekaligus alat kalibrasi moral. Tepat. Itulah mengapa bulan Ramadan jadi begitu istimewa dalam teks ini. Bukan karena puasanya semata, tapi karena ia menjadi bulan kelahiran dari petunjuk fundamental ini. Menarik sekali bahwa ayat pertama ini menetapkan panggungnya begitu luas ya, 1 bulan penuh, sekitar 30 hari. Tapi dari sumber lain yang Anda berikan, sepertinya teks ini sengaja meminta kita untuk melihat lebih dekat. Seolah-olah ada satu momen spesifik di dalam Ramadan yang jadi pusat gravitasinya, kan? Persis.
Skalanya skala diperkecil. Dari rentang waktu 1 bulan, kita diajak untuk fokus pada 1 malam. Nah, teks berikutnya yang Anda berikan dari surat Ad-Duhan memperkenalkan kita pada deskripsi yang puitis banget untuk malam tersebut. Lailatin Mubarakatin, atau malam yang diberkahi. Mari kita simak ayat 1-4. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Terjemahannya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Wah, malam yang diberkahi. Bahasanya indah sekali. Dan frasa dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah itu terdengar sangat kosmik. Ini bukan cuma soal turunnya sebuah teks ke bumi, tapi sepertinya seluruh alam semesta sedang diatur ulang pada malam itu. Maksudnya, dijelaskan segala urusan itu apa ya? Nah, disinilah dimensi peristiwanya meluas secara dramatis. Kata yufraku di situ bisa berarti dipisahkan, dirincikan, atau ditetapkan. Jadi pada malam yang sama saat petunjuk untuk manusia diturunkan, takdir-takdir penting, urusan-urusan strategis alam semesta untuk tahun berikutnya, itu juga sedang ditetapkan. Jadi ini semacam rapat Dewan Direksi Ilahi yang menentukan arah kosmos untuk setahun ke depan, dan di saat yang sama, notulen rapat yang paling penting, yaitu petunjuk untuk manusia, dirilis ke publik. Begitu? Analogi yang sangat menarik. Dan ya, itu menangkap gagasannya dengan baik. Ini mengikat nasib manusia dengan irama kosmos. Turunnya Al-Quran bukan peristiwa yang terisolasi, tapi bagian dari sebuah orkestrasi ilahi yang jauh lebih besar. Dan kata mubarakah atau diberkahi itu sendiri perlu kita dalami. Berkah di sini bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah melimpahnya kebaikan, rahmat, nilai spiritual yang terkandung dalam satu malam itu. Membuatnya beda secara kualitatif dari malam-malam lainnya. Oke, jadi kita sudah punya bulannya, Ramadan, kita punya deskripsinya, malam yang diberkahi, malam di mana takdir ditetapkan. Sekarang, sumber ketiga yang Anda berikan ini sepertinya memberikan nama dan identitas yang definitif untuk malam itu. Ini puncaknya ya, surat Al-Qadr. Benar, ini adalah surat yang menjadi pusat dari semua ini. Sangat pendek, sangat padat, tapi setiap katanya punya bobot yang luar biasa. Saya akan bacakan seluruhnya dulu, agar kita bisa merasakan kekuatannya secara utuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Merinding mendengarnya. Mari kita bedah bersama. Ayat pertama langsung menegaskan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Jelas, tapi ayat kedua yang membuat saya berhenti. Dan tahukah kamu, apakah Lailatul Qadar itu? Pertanyaan retoris ini benar-benar, seolah-olah Tuhan sendiri yang bilang, perhatian, apa yang akan aku jelaskan ini mungkin di luar kapasitas pemahaman kalian. Tepat sekali. Gaya bahasa wa ma adraka dalam Al-Quran itu selalu dipakai untuk memperkenalkan sesuatu yang luar biasa agung yang hakikatnya sulit dijangkau akal manusia biasa. Ini cara teksnya untuk menyiapkan kita, untuk membuat kita sadar bahwa kita sedang membicarakan fenomena di luar skala normal sebelum ia mulai menggambarkannya. Dan gambaran pertama yang diberikan sungguh mengejutkan, ayat ketiga. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau dihitung cepat, itu sekitar 83 tahun, 4 bulan. Pada dasarnya, lebih dari rata-rata umur manusia. Jadi satu malam ini nilainya setara atau bahkan lebih dari seluruh ibadah dan perbuatan baik seumur hidup. Konsep ini gila kan? Bagaimana kita harus memahaminya? Ini adalah jantung dari keistimewaan malam tersebut. Dan Anda benar, mencoba memahaminya secara matematis saja nggak akan cukup. Ini pernyataan tentang nilai, bukan durasi. Ini seperti sebuah singularitas spiritual kalau boleh dibilang. Waktu seolah memadat pada malam itu. Kualitas,
bobot, dan berkah dari setiap amal baik, setiap doa, setiap sujud di dalamnya, itu dilipat gandakan secara eksponensial. Nilainya melampaui apa yang bisa dikumpulkan seseorang seumur hidupnya di waktu biasa. Jadi ini semacam kesempatan emas kosmik, sebuah malam yang bisa mengubah neraca spiritual seseorang secara total. Ini memberikan harapan yang luar biasa. Betul, ini adalah manifestasi rahmat yang luar biasa. Tidak peduli seberapa banyak kekurangan di masa lalu, ada satu malam di mana seseorang diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dan melampauinya. Tapi deskripsinya nggak berhenti di situ. Teksnya kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu. Ayat keempat. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Gambaran ini luar biasa hidup. Bukan cuma Jibril yang turun membawa wahyu, tapi para malaikat bentuk jamak. Dan kata kerja tanazalu itu katanya menyiratkan penurunan yang terus-menerus, bergelombang dan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini seperti lalu lintas langit dan bumi sedang padat-padatnya malam itu. Apa yang mereka semua lakukan di bumi? Ini gambaran sebuah event kosmik yang sangat aktif. Langit bukan lagi batas, tapi menjadi gerbang. Para malaikat, sebagai eksekutor perintah ilahi, turun ke bumi. Bersama mereka ada ar-ruh, yang mayoritas ulama tafsir pahami sebagai malaikat Jibril. Mereka turun untuk apa? Teksnya bilang, min kulli amr, untuk segala urusan. Nah, ini nyambung langsung dengan ayat di surat Ad-Dukhan tadi, tentang ditetapkannya segala urusan yang penuh hikmah. Jadi malam itu bukan malam yang pasif dan sunyi. Ini malam yang sibuk dengan aktivitas ilahi. Malam eksekusi dan implementasi ketetapan-ketetapan Tuhan di bumi. Sungguh sebuah gambaran yang megah, ada penetapan takdir, ada penurunan petunjuk, ada pengerahan besar-besaran malaikat. Tapi kemudian, ayat terakhir memberikan kontras yang sangat indah. Ayat kelima, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Setelah semua aktivitas kosmik yang digambarkan, suasananya justru salam, kedamaian total. Dan kata salam ini sangat kaya makna. Ini bukan sekedar tenang atau tidak ada perang. Salam berarti kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan dari segala bentuk keburukan, baik yang terlihat maupun tidak. Ini adalah deskripsi atmosfer malam itu. Sebuah malam yang diselimuti rahmat, di mana kejahatan dan keburukan diredam. Bumi dipenuhi rasa aman yang sempurna. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kondisi istimewa ini menurut teks berlangsung hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Bukan momen sesaat, tapi sebuah periode kedamaian utuh sepanjang malam. Luar biasa. Jadi jika kita rangkai semua kepingan puzzle ini, gambarnya menjadi sangat jelas. Di bulan Ramadan, ada satu malam agung bernama Lailatul Qadar. Malam ini nilainya lebih dari seumur hidup, menjadi panggung bagi turunnya Al-Quran, dipenuhi oleh para malaikat yang melaksanakan perintah Tuhan, namun suasananya diselimuti oleh kedamaian yang sempurna hingga pagi. Sebuah rangkuman yang presisi. Anda telah berhasil menyusun kepingan-kepingan itu menjadi sebuah narasi yang utuh, hanya dari teks yang ada. Tapi setelah kita melihat semua kemegahan ini, malam yang lebih baik dari seumur hidup, malaikat turun, kedamaian di mana-mana, rasanya aneh kalau ini semua hanya sebuah pertunjukan kosmik tahunan. Teksnya pasti memberikan petunjuk tentang apa respons yang diharapkan dari kita kan? Rasanya semua ini menuntut semacam respons balik dari manusia. Tepat sekali. Dan menariknya, untuk menemukan jawabannya, teks ini membawa kita berputar kembali ke titik awal kita, ke ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Setelah menjelaskan tentang puasa dan turunnya Al-Quran, ayat itu ditutup dengan tujuan akhir dari semuanya. Saya kutip bagian akhirnya ya. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Jadi ada di situ. Ada dua respons yang diminta, mengagungkan Tuhan dan bersyukur. Persis, semua ini, ibadah puasa, anugerah malam Lailatul Qadar, dan turunnya Al-Quran sebagai toolkit kehidupan, bermuara pada dua sikap batin fundamental itu. Pertama, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kita mengagungkan Tuhan atas petunjuk yang telah Dia berikan. Ini adalah respons kekaguman, rasa takjub, mengakui kebesaran Tuhan yang tidak membiarkan kita meraba-raba dalam gelap, tapi justru memberikan kita cahaya petunjuk.
Dan yang kedua, Walitashkuru, agar kamu bersyukur. Bagaimana ini beda dengan sekedar mengagungkan atau memuji? Jika mengagungkan itu pengakuan di dalam hati dan lisan, maka syukur adalah manifestasinya dalam perbuatan. Syukur atas petunjuk adalah dengan cara menggunakan petunjuk itu. Syukur atas GPS adalah dengan mengikuti arahannya, kan? Jadi peristiwa Nuzulul Quran ini bukan hanya pengingat sebuah momen historis, tapi sebuah panggilan tahunan untuk mengkalibrasi ulang dua perasaan ini. Kekaguman atas anugerah petunjuk dan komitmen untuk mensyukurinya dengan mengamalkannya. jadi seluruh rangkaian ini, dari awal hingga akhir adalah tentang hubungan antara sang pemberi petunjuk dan sang penerima petunjuk. Sungguh sebuah desain yang sempurna. Dari ayat-ayat yang Anda berikan, kita benar-benar mendapatkan gambaran utuh. Al-Quran, sebuah petunjuk pembeda, diturunkan pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam itu lebih berharga dari 1000 bulan. Dipenuhi aktivitas malaikat dan diselimuti kedamaian hingga fajar. Dan tujuan akhirnya adalah agar kita mengagungkan Tuhan dan bersyukur. Tepat sekali. Dan semua gambaran ini tentang koneksi langit dan bumi, tentang kedamaian yang melingkupi segalanya, ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa setelah pembahasan kita ini berakhir. Silakan. Teks-teks ini kan menggambarkan sebuah peristiwa di mana pintu langit itu terbuka dan dunia dipenuhi oleh salam atau kedamaian. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika satu malam dalam setahun bisa dipenuhi kedamaian total dan menjadi momen diturunkannya petunjuk, bagaimana cara kita membawa sedikit dari kedamaian dan petunjuk Lailatul Qadar itu ke dalam 364 malam lainnya dalam hidup kita?